Salam untuk kita semuanya. Ya, saya berterima kasih kepada semua sahabat dan Pak Gembala di tempat ini mengundang saya ada kembali di tempat ini. Host tadi tanya, Bapak baru pertama kali ke sini. Kalau ke gedung ini sejak dia belum selesai saya sering ke sini. Tapi kalau ibadah sesudah digunakan baru kali ini. Ya, Tuhan Yesus baik, amin. Hari ini saya berbicara tentang mempunyai keyakinan yang kokoh. Karena dunia ini sedang membelokkan banyak keyakinan orang. Ada banyak agama di muka bumi ini. Di Indonesia sendiri ada banyak, mungkin di sekitar kita. Mereka masing-masing punya keyakinan. Tapi pertanyaan saya hari ini kepada setiap kita, pastikan Anda punya keyakinan yang kokoh yang gak bisa digoncang-goncang orang. Justru semakin orang goncang, semakin Anda membuktikan kepadanya Anda punya keyakinan yang kokoh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jangan karena seorang mas, ya, ada banyak orang sedang menemukan itu. Saya banyak melayani orang hari-hari ini, banyak yang gak jelas keyakinannya. Yang saya sampaikan hari ini mungkin dasar, tapi ini akan kita lihat dalam rangkaian kehidupan kekristenan kita yang dahsyat, yang luar biasa. Mari membuka Alkitab kita baca dulu 2 ayat yang pertama-tama. Saya sudah buat di slide. Kita baca bersama-sama ayat ini. Saya rindu setiap kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena orang yang Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, saya sangat merindukan Anda mengerti akan hal ini. Kalau lihat gambar dulu kita ini. Apa yang terlintas di pikiran Anda ketika melihat gambar ini? Mungkin anak sekolah minggu ini berkata, langsung tahu dia, si Adam dan Hawa. Langsung. Gambar menyampaikan 1000 pesan, kata-kata hanya sangat sedikit. Makan apa mereka ini? Kalau Anda membaca kitab Kejadian pasal 3, sejak mereka makan buah yang dilarang Tuhan, manusia apa? Jatuh di dalam dosa. Karena itu saya merindukan Anda mengerti akan hal ini. Jadi manusia sekarang ini siapapun dia ada 2 masalah paling inti dalam hidupnya. Yaitu yang pertama, manusia itu berdosa sama Tuhan. Bukan kepada sesama sebenarnya berdosa. Kalau suami tidak mengasihi istrinya, dia bukan berdosa sama istrinya, tapi berdosa sama Tuhan yang mengatakan, engkau suami kasih istrimu. Dan kalau istri tidak tunduk sama suaminya, dia berdosa sama Tuhan, bukan sama suaminya sebenarnya. Karena yang bikin peraturan istri tunduk sama suami, bukan suami. Siapa? Tuhan itu sendiri, amin. Karena itu inilah masalah manusia. Masalah paling inti dalam diri manusia. Yang kedua adalah manusia harus mengalami murka dan kutukan Allah, yaitu kebinasaan kekal di dalam neraka. Kenapa orang takut mati? Saya hari-hari ini banyak menemani orang mau mati. Jadi kadang-kadang saya senang menemani mereka. Ada yang masih sadar, ada yang sudah nggak sadar. Pak, doakan Pak begini. Dalam bulan yang lalu saya menemani mungkin 3 orang ya. Jadi
satu anak orang ayah bapak dari satu jemaat, bapaknya enggak di gereja kami, tapi dia udah 1 minggu di rumah sakit, dipindahkan ke ruang apa. Jadi saya datang ke sana, saya melihat sebelum saya ke sana, di dalam hati saya berkata, siapkan dia, mereka anak-anaknya. Kebetulan semua anak-anaknya sudah ada di situ. Baru saya bilang, kalian sudah siap bapak ini pergi? Sudah Pak, siap katanya. Jadi kalau gitu, saya doanya bukan sembuh lagi, memberangkatkan bapak ini aja lah. Jadi saya berdoa, saya doa, saya katakan bebaskan ikatan yang masih mengikat dia. Semua alat-alat dipasang, oksigen dipasang, semua dipasang. Dan itu sebenarnya menyiksa dia juga sih kalau menurut saya. Akhirnya saya berdoa sekali lagi dalam kondisi seperti itu. Saya doa lepaskan semua yang membelenggu dia. Dia akan pulang ke rumah Bapak. Saya salaman, saya bilang saya harus ada pelayan lagi. Saya pergi. Masih saya di jalan. Langsung ditelepon, Bapak sudah pergi. Nah, saya bilang, ya selamat jalan, ya kan? Iya. Kalau Anda memahami dengan baik arti Injil itu sendiri, kita akan melihat di sini. Saya mendefinisikan Injil itu apa sebenarnya? Injil adalah jawaban dari masalah inti itu tadi. Jadi keberdosaan kita tidak bisa diselesaikan dengan agama. Dan juga hukuman kekal itu tidak ada yang bisa, tokoh-tokoh agama manapun. Anda sebaik-baiknya Anda kerjakan tidak akan menyelesaikan dosamu. Cuman kau ada berbuat baik tapi juga ada dosamu. Dosamu tidak bisa menyelesaikan dengan perbuatan baik itu. Hanya melalui yang disebut di sini Allah melakukan di dalam Injil itu adalah tindakan Allah menyelamatkan dalam penyelamatan yang dilakukan Allah atas manusia yang berdosa. Dia yang sudah berdosa, kita berdosa terhadap Allah dan harus mengalami murka dan kutukan Allah, yaitu kebinasaan di dalam neraka selamanya. Dengan jalan apa? Dia mengutus anaknya di dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Dalam Roma 8 ayat 3 ini dikatakan, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Yaitu siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amin. Jadi saya mau katakan kepada saudara, kalau Anda percaya Yesus, sesungguhnya Anda enggak perlu berdosa lagi. Amin. Kasih tahu temannya, kau enggak perlu berdosa lagi. Pak, kita kan masih manusia, kau bilang lagi kan? Ya pasti berdosa lah Pak. Anda tertipu, setan mengatakan itu. Anda enggak perlu berdosa lagi karena Yesus sudah menyelesaikan hukuman atas dosa itu atas Anda. Dan ayat ini lagi yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci. Dan bahwa ia telah dikuburkan. Dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sesuai dengan kitab suci. Kematian dan kebangkitannya ini menjadi sukacita semua tokoh-tokoh agama sudah mati semuanya dan tidak bangkit lagi. Hanya Yesus Kristus Tuhan membuktikan kalau Roma pasal yang pertama dikatakan kebangkitannya itu membuktikan dia adalah anak Allah itu sendiri. Dialah yang menjadi pengantara antara kita manusia yang berdosa kepada Allah. Jadi kalau manusia masih berdosa datang sama Tuhan, enggak bisa. Terlalu hina dan tidak layak, hangus semuanya di hadapannya. Tapi Yesus menjadi pengantara bagi kita. Saya berharap Anda mengerti kekristenan. Anda percaya akan hal ini. Saya mau katakan gini, kalau Yesus sudah menyelesaikan masalah yang lain, dia nggak bisa selesaikan. Dia pasti bisa selesaikan, amin. Saya punya teman, dia orang Tiongkok, 2 tahun yang lalu dia datang ke Indonesia. Tapi sebelum ini dia sekarang mungkin 42 tambah 2, 44 tahun umurnya sekarang. Dia tadinya bukan orang yang mengenal Yesus. Ya, udah lebih ya. Ya, saya salah. Dia di Indonesia 2 tahun.
Dia bukan orang yang mengenal Yesus sejak kecil. Dia berkata seperti ini. Banyak orang selalu hidupnya kejar uang dan uang dan uang. Saya dulu sebelum mengenal Yesus, dia bilang, saya seorang, mungkin bagi banyak orang susah mendapatkan uang, tapi bagi saya mendapatkan uang itu mudah. Dia pengusaha properti di Tiongkok sana. Tapi ada seorang yang memberitakan Injil Yesus Kristus kepadanya ketika dia perjalanan bisnis ke Amerika. Tapi dia menolaknya. Tapi 2 tahun kemudian atau mungkin hampir tahun ketiga, dia menerima Injil Yesus Kristus menjadi Tuhan yang mengatur hidupnya dan juru selamat menopang dia. Dia menerima Roh Kudus dan mulai membaca Alkitab luar biasa. Maka dia mengerti arti sisa hidupnya. Indonesia masih pandemi, di karantina selama 2 minggu untuk membuka pelayanan di Indonesia. Belum tahu bahasa Indonesia, sampai sekarang enggak tahu bahasa Indonesia. Dia hanya tahu bahasa Mandarin. Tapi dia tinggalkan segala-galanya. Dia jual semuanya dan tidak akan pernah pingin pulang ke Tiongkok lagi. Mati di Indonesia. Saya mengerti kesaksiannya itu. Seharusnya orang Kristen mengerti arti yang sudah dikerjakan Yesus ini bagi kita. Dan Anda mengatakan saya percaya Yesus. Mengingatkan 3 hal yang berikut ini. Bahwa hasil dari penyelamatan oleh darah Yesus. Maka kita 3 hal yang sudah Tuhan kerjakan bagi kita. Yang pertama, kita sudah ditebus dengan lunas dibayar. Amin. Amin. Yang kedua, kita sudah diperdamaikan dengan Allah. Nanti akan kita bicarakan satu demi satu. Yang ketiga, kita sudah dijadikan anak oleh Allah. Tadinya musuh, tadinya membelakangi Tuhan, memberontak, tapi Dia angkat kita dijadikan anak. Mari kita lihat satu persatu. Saya percaya Anda akan diberkati dengan ini. Mari kita lihat kenapa kita ditebus. Beberapa ayat ini saya membacakan dulu kepada saudara. Baru nanti kita bicarakan tentang penebusan dengan baik dan benar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dalam Galatia 4 ayat 5, ia diutus menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anaknya. Kalau dibaca lagi nih, di dalam Kolose pasal 1 ayat 13-14, ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Dalam Efesus 1 ayat 7 berkata, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa. Kalau Anda baik-baik memahami ayat-ayat ini, Yesus tidak mati menebus dosamu. Yesus mati menebus keberdosaanmu. Yang mahal bagi Yesus bukan dosamu, tapi Anda sendiri yang mahal bagi Dia. Amin. Dosamu kalau bahasa-bahasa di sini diampuni, dihapuskan olehnya. Jadi kalau berbicara tentang penebusan, itu bicara tentang harga yang dibayar oleh Yesus. Dan itu juga nilai Anda. Ada banyak orang hari-hari saya menemukan sedang kecewa, marah dan semuanya. Kenapa? Dia menganggap enggak dihargai. Ada istri-istri menganggap enggak dihargai suaminya, enggak dihargai mertuanya, dan sebaliknya juga ada suami yang enggak dihargai istrinya. Kenapa? Perkataan-perkataan yang diterima diperlakukan tidak baik. Tapi saya mau katakan orang boleh menganggap Anda sangat berharga. Amin. Peduli amat kata orang. Yang penting Yesus menerima kita apa adanya. Saya bukan gampang menerima satu pernyataan. Biasanya saya bikin penyelidikan hal-hal kecil. Anak saya nomor 2 ambil psikologi di Bandung. Dia akan selesai tahun ini.
Minggu ini dia ujian skripsi. Jadi saya banyak berdiskusi dari sudut pandang psikologi dengan dia. Seperti ini. Baru saya tanya, salah satu yang kami diskusikan adalah, kalau seorang mulutnya itu menyakiti, selalu cari salahnya orang, di mana-mana selalu langsung dia bisa lihat salahnya orang gitu. Apapun itu. Jadi hatinya gampang marah. Saya mau katakan sebenarnya kalau ada orang seperti itu, masalah ada di dalam dirinya. Dia penuh dengan kemarahan, dia penuh dengan kebencian, dia penuh dengan semua yang lain. Tapi berita baiknya, Injil Yesus bisa selesaikan itu bagi Anda. Kan gak enak marah-marah kan, apalagi yang dimarahi siapa? Seisi rumahnya. Jadi udah datang, mama, waduh, blablabla itu gak enak pak katanya. Lebih baik di rumah lah, gak di rumah. Saya mau katakan kalau Anda bergumul dengan mulut yang terus tak terkendali, saya mau katakan masalahnya ada di dalam hatimu. Dan Yesus bisa selesaikan itu. Cukup banyak. Kenapa? Lingkaran setan yang disebut keinginan daging. Orang yang sudah terluka, dia akan berkata begini, tahu enggak Pak Julius itu, gitu kan. Dan enggak begitu. Enggak ngerti kau, cuman aku yang tahu. Nah, itu. Kenapa? Dia targetnya. Dia kata-katain Pak Julius, orang itu berpihak kepadanya dan memusuhi itu. Jadikan rumahmu surga kecil di situ. Ada selalu sukacita, ada damai, ada kasih yang berlimpah-limpah. Saya yakin anak-anak dari jemaat ini akan menjadi luar biasa. Amin. Mari belajar terus, tidak gampang. Anda harus mematikan dirimu sendiri dan ya terhadap Tuhan. Itu kuncinya. Yang kedua, mari kita bicarakan, ini satu ayat lagi yang dikatakan, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi kalau ada di sini yang sedang sakit, Anda sudah yakin dan percaya dosamu sudah diselesaikan, terlalu mudahlah bagi Tuhan itu menyembuhkan penyakitmu. Amin. Masalah yang paling dasar aja, dia rela mati menyelesaikan kehidupan yang berdosa itu. Apalagi masalah penyakit. Saya yakin sangat mudah bagi dia. Nanti akan saya cerita beberapa, saya sampaikan dulu yang ini. Yang kedua, Anda dan saya ini harus punya keyakinan yang teguh. Anda sudah diperdamaikan dengan Allah. Amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama ayat ini. Dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan perdamaikannya yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya dan untuk menempatkan kamu kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Tuhan. Anda bisa seperti ini di hadapan Tuhan, bukan karena hebatmu. Kau bisa kudus, tak bercela, dan tak bercacat di hadapan Tuhan, bukan di hadapan orang ya. Yesus kudus, tak bercela, tak bercacat di hadapan Allah Bapa di sorga waktu dia datang 2000 tahun yang lalu ke dunia ini. Tapi di depan orang, dia orang bersalah, bahkan di depan bangsa Israel, salibkan dia gagal jadi Mesias. Versi mereka. Tapi versi Tuhan, Anda bisa menemukan ini. Saya merindukan, mengapa kita perlu didamaikan? Menurut ayat ini, terutama di dalam ayat yang ke-21. Terlalu banyak orang sudah jadi Kristen, tapi berpikirnya tetap duniawi. Dia berpikir orang Batak, cara berpikir orang Batak, orang Nias, cara berpikir orang Nias, mungkin orang Jawa berpikir orang Jawa, filosofi Jawa, itu aja berpikirnya sama. Dia nggak percaya dengan apa yang Yesus sudah lakukan atas dirinya.
Kenapa orang terus berbuat dosa, belum berubah berpikirnya? Bagaimana Pak, saya mau berubah berpikir. Kalau Bapak yang tadi saya katakan, dia baru Kristen ya 17 tahun. Dia udah baca Alkitab itu mungkin ada 50 kali. Siapa di sini sudah baca Alkitabnya ada 10 kali? Lambaikan tangan. Belum ya? Enggak ada satu pun. Cuman satu yang mengangkat tangan sekarang. Saya sudah baca mungkin 40 kali. Karena menurut saya semakin kubaca semakin masih jauh ini dalam kehidupan pengertian saya. Mari kita belajar melihat hal-hal ajaib yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang berikut ini, mari perhatikan di sini, kita sudah dijadikan anak Allah. Saya merindukan ini penting bagi kita. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi jangan bilang saya anak Tuhan, tapi saya anak Allah. Saya sedang menaklukkan diri saya dipimpin roh itu. Dan dikatakan sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Abba, ya Bapa. Dan roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita ini anak-anak Allah. Dunia sedang menanti Anda. Anda di dunia kerja, dia lihat ini orang rajin ke gereja, di HOG, dia macam-macam ibadah diikutinya. Tapi kok kata-katanya enggak karuan, nah gitu. Kenapa? Dia ingin sekali, aku mau lihat Tuhan ada di dalam dirinya. Ada Roh Kudus yang ada dalam dirinya. Minggu lalu kita sedang merayakan hari Pentakosta yang dikatakan apa? Pencurahan Roh Kudus. Insinyur Niko yang sudah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga, mungkin tadi juga dibuat di sini penjelasannya. Tapi terlalu banyak orang Kristen enggak memahami kehadiran roh itu dalam dirinya. Dan apa yang terjadi ketika roh itu mau ada tinggal di dalam kita. Salah satunya, Anda diangkat menjadi anak. Dari kehadiran roh itu, saya mau sampaikan dengan cepat ini. Ketika Anda terima Roh Kudus, pertama-tama Anda dikasih kuasa untuk menjadi saksinya Yesus. Amin. Amin. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saya pertama kali terima Roh Kudus, itu waktu mungkin saya sudah selesai S1 teologi. Cuman saya di tengah pergumulan saya berkata kepada Tuhan begini, Tuhan, kalau memang Engkau berkata Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Aku maulah. Kalau itu penting dalam kekristenan saya yes. Saya enggak terima itu di tempat ibadah. Saya terima itu jam 1 pagi, di doa, tiba-tiba bibir saya berbahasa roh dan semuanya. Saya biarin aja terus, ikutin aja. Jadi otak saya memikirkan apa yang saya katakan, bukan saya memikirkan apakan A yang saya katakan. Ketika itu mulai terjadi dalam hidup saya, tanpa saya belajar, enggak saya cari-cari, maka mulailah terjadi di mana? Hari itu saya dosen di Medan. Baru saya lihat anak-anak di asrama. Kenapa kau? Saya bilang. Enggak tahu Pak. Saya bilang kok enggak tahu? Dia sedih di tempat tidurnya gini. Saya bilang kenapa? Enggak tahu katanya. Ada kali setan-setanmu, saya bilang. Kurasa pun ada katanya. Jadi saya duduklah di sampingnya. Coba cerita. Dia bilang, Pak, bapakku penyembah di Gunung Sinabung. Saya sudah diserahkan kepada begu yang ada di Gunung Sinabung. Caranya aku bilang, diambil rambutku, dikorek lidahku, baru korek kuku ibu jari, tangan kiri, tangan kanan, kaki kiri, kaki kanan. Ditaruh di atas selembar daun sirih dan dikatakan sama begunya itu, begu ini anakku kuserahkan kepadamu. Hari itu saya belum pernah melihat orang doa pelepasan seperti apa. Itu konsep yang ada di kepalaku. Ya akhirnya saya tutup mata, dia berdoa, saya tutup mata. Karena orang Kristen sudah diindoktrinasi sekolah minggu, berdoa itu lipat tangan, tutup mata. Jadi saya nggak tahu apa yang terjadi, tiba-tiba dia debrak gitu.
Dia tinggi besar, enggak terlalu gemuk, tapi tinggi lebih tinggi mungkin 4 atau 5 senti dari saya. Jatuh dia. Ketika dia jatuh, saya enggak tahu lagi. Mungkin saya takut membalikkan dia karena saya pikir giginya hancur semua. Karena derasnya kejatuhnya itu. Saya mulai doa. Saya bilang mau diapain ini? Tengking dalam nama Yesus. Tapi dia enggak sadar-sadar. Akhirnya saya bilang, Tuhan, saya tinggalkan mereka. Tuhan, itu enggak sengaja tadi. Enggak ada rencana 2 pelepasan. Kebetulan aja. Diapain lah itu, aku bilang. Enggak tahu lagi aku, udah jam 1 pagi masalahnya. Diapain itu? Dia bilang udah selesai, bangunkan dia. Saya datang, berhenti semua nyanyi, enggak usah nyanyi lagi. Saya bangunkan dia. Dia bilang, dari mana saya tadi? Kok ringan semua badanku? Enak kali kau, kami udah berperang 1 jam. Dari mana saya tadi? Enak sama kau, saya bilang. Tapi akhirnya benar, sejak itu saya bukan 1, 2, mungkin puluhan orang yang kerasukan setan yang akhirnya di situ. Bukan hebat, tapi roh itu ada. Dia bisa bikin. Amin. Saya merindukan di gereja ini akan terjadi kalau berdasarkan ayat ini. Gereja ini udah besar kan? Kursi masih kosong, di atas belum ada. Tapi saya berdoa apa yang dikatakan di sini. Anda perhatikan roh juga sebelum ke sini nanti ada di sini. Ini terakhir kita bicarakan. Saya mengatakan gini. Roh memberikan kuasa untuk menguasai setan-setan dan juga menyembuhkan penyakit. Itu yang dikatakan di sini. Ada banyak ayat, cuman yang saya kutip dari ayat ini. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa kepada mereka menguasai setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Termasuk semua jenis penyakit yang Yesus pernah kerjakan. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang bisu berkata-kata, orang yang timpang kaki jadi rata. Bisa bayangkan kalau itu terjadi hari-hari di gereja ini. Minggu atau 1 bulan dari sekarang balkonnya penuh pasti. Kita tidak bisa dengan kekuatan kita. Yang bisa adalah dengan kekuatan roh itu. Manifestasi pekerjaan Roh Kudus harus terjadi di sini. Sejak dikasih tahu Pak Erwin tentang kenapa dibuat begini gereja. Saya ada sering karena saya mengajar di Esteteril. Saya sih berdoa, Tuhan apa yang kau bilang di Alkitab, aku rindukan terjadi di gedung ini. Tuhan yang sudah memberikan fasilitas ini, dia lebih semangat lagi supaya hidupmu, hidupku, hidup kita semua menjadi teman kerjanya, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Hari-hari saya lakukan kecil-kecil aja, 1 demi 1, dan saya merindukan akan ada mujizat di jalan-jalan, bukan di tempat ibadah aja. Dia bilang sesak karena ditelepon tiba-tiba, ada yang saya kunjungi ke rumahnya, tiba-tiba disembuhkan Tuhan di situ. Ada orang di tempat jauh, udah sekarat-sekarat di sana, udah video call, baru video call dikasih langsung udah orang kerasukan di sana. Udah dikasih di kampung lagi. Bagaimana nih? Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Saya sampaikan apa yang Yesus lakukan, saya mengatakan dia bisa sembuh. Baru besoknya, karena itu saya dibangunkan dari tidur, disuruh langsung berdoa. Jadi saya pun kadang-kadang, bayangkan udah jam 11 saya sudah tidur dibangunin. Pak, tolong Pak doakan, kata istri saya. Saya bilang, ya sudahlah hantam kromo aja, nanti besok pagi tanya, apa yang terjadi? Dia bilang udah sembuh Pak. Yes, puji Tuhan lah, Tuhan Yesus tetap sama, bukan tergantung sama saya. Ada banyak, tapi saya mau katakan kepada saudara, kembali ke sini, terakhir ini. Saya merindukan Anda mengerti ini. Roh juga yang disebut dunamin. Di dalam itu kamu akan menerima kuasa menjadi saksi. Tapi kalau di sini sebenarnya ketika Anda baca Matius pasal 25 yang tentang seorang tuannya mau pergian ke tempat lain mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya, yang dikatakan yang 1 2 talenta, yang satu lagi 1 talenta. Masing-masing menurut kesanggupannya.
kata kesanggupan di sini dalam bahasa Yunani istilah yang sama dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat 8, yaitu masing-masing sesuai dengan kuasanya, tapi nggak cocok, maka terjemahan bahasa Indonesia masing-masing menurut kesanggupan. Kesanggupan untuk apa? Melipat gandakan uang. Yang 5 sudah jadi 10, yang 2 jadi 4. Cuman yang 1 dia salah menilai Tuhannya. Kau Tuhan yang kejam, menuai di tempat engkau tidak menabur, dan seterusnya. Yang disebut hamba yang jahat dan malas. Talenta bukan bakat di dalam cerita ini. Talenta adalah bicara uang. 1 talenta sama dengan, dalam kamus Alkitab, sama dengan 6.000 dinar. 1 dinar upah orang kerja 1 hari. Jadi kalau dirupiahkan sekarang, sekira 600 juta. Kalau semua jemaat pulang sebelum selesai ibadah ini dikasih 600 juta. Ditunggu 3 bulan. Jadi berapa kau bikin 600 juta itu? Habis, Pak. Tuhan mau mempercayakan hartanya kepada kita, anak-anaknya. Tapi bisa enggak kita dipercaya? Tapi kalau Anda dipimpin, dikuasai rohnya, Anda bisa. Ini sebenarnya contoh aja saya bikin. Ini orang Martin Carter ini, dia musisi Indonesia, dia dulu musisi di Bali, pergi ke Australia, menikah dengan Australia, istrinya menceraikan dia, akhirnya dia kacau hidupnya, balik Indonesia dengan uang yang banyak dari Australia, dia hidup dalam segala macam dosa. Dia berkata begini, 10 perintah Allah, semua dosa itu dikulakukan. Saking sudah berdosa, dia ketemu dengan si wanita ini, dia memutuskan, dia bilang, saya sudah bosan berdosa. Ada yang sudah bosan berdosa di sini? Atau masih pengen kali berdosa? Mudah-mudahan sudah banyak yang bosan berdosa di sini. Amin. Ketika udah bosan berdosa, dia bilang, aku mau, kalau aku mau nikah, hidup benar. Jadi mereka berpacaran, hidup benar, dan mulailah tinggalkan semua dosa itu. Dan di masa yang sukar itu, dia minta, Tuhan, apa bisnis yang saya buka? Tuhan ajari dia bicara tentang internet, dan dia ciptakanlah modem tren. Yang dahsyat luar biasa, bagi orang yang suka ke luar negeri. Aku hitung-hitung juga, kalau beli sekali setahun pulsanya, tapi tidak tergantung Telkomsel, pokoknya semua Telkomsel ada provider yang ada di situ, makanya murah, itu masuk. Saya berpikir-pikir memang iya murah, di awalnya susah. Dia karena itu dia mudah menolong banyak orang, bahkan menciptakan miliarder. Ada 8 orang tahun lalu dia bilang, karena bekerja di sini. Ketika dia diwawancara, Bapak idenya datang dari mana? Dia bilang, Tuhan yang ngomong sama aku. Bingung juga yang mewawancarai, kok Tuhan bisa ngomong? Tapi saya mengatakan ada banyak cerita seperti itu kalau Anda mau dengar baik-baik. Ada orang bikin risol aja, karena dia katakan Tuhan, bikin risol sederhana. Tapi risolnya itu membuat dia puluhan juta setiap bulan dapat. Gimana caranya? Namanya Tuhan sudah suruh. Anda lihat ceritanya si Khairil mungkin pernah datang ke sini atau enggak ini? Iya, Khairil Anwar. Dia seorang penjahat, paling jahat istilah dia. Ketika dia tinggalkan bertemu Yesus, dia tinggalkan semua narkobanya dan disuruh bikin bakso. Enggak tahu dia. Tapi ditanya sama orang, tanya sini sama sini. Tuhan yang ngajari dia. Maka bakso dia, cuy mie edannya. Jadi franchise di mana-mana. Saya percaya di gereja ini pun akan Tuhan pakai orang-orang yang hebat. Amin. Tapi saya berharap jangan nanti uangmu banyak kau tinggalkan kepercayaan kepada Yesus. Tapi justru kalau si Khairil Anwar, dia hanya bisnisnya itu menopang dia pelayanan dari kota ke kota, dari desa ke desa seluruh Indonesia. Dia bisa 1 bulan tinggalkan semuanya beserta istrinya. Dia tinggalkan semuanya. Tapi dia terus nggak bisa dibatasi lagi.
Dan saya merindukan akan muncul beberapa yang mengasihi Tuhan dari tempat ini. Masalah bukan masalah, tapi dosa itu adalah masalah terbesar. Jangan anggap enteng dengan dosa, tapi dosa itu masalah terbesar dalam hidupmu. Jangan biarkan dosa menguasai hidupmu mulai hari ini. Anda punya keyakinan, Yesus sudah selesaikan dosa aku mulai hari ini. Ketika dosa mau menangkapmu lagi, menipumu lagi, katakan sorry. Saya nggak bisa khawatir lagi. Yang ngatur hidupku siapa? Yesus. Anda kan manusia-manusia yang dahsyat luar biasa. Keajaiban, tanda-tanda ajaib itu menyertai saudara. Sedikit kesaksian. Di akhir April kemarin, saya ulang tahun bulan Mei. Anda ulang tahun bulan apa saya nggak tahu juga. Tapi saya ulang tahun, saya berpikir kan, berapa tahun lagi umurku. Sekarang saya sudah nanti, tanggal 18 Mei yang lalu, saya sudah 53 tahun. Kalau pakai Alkitab, sampai 70 tahun, tinggal 13 tahun lagi. Untuk apa aku 13 tahun lagi? Itu pertanyaannya. Tuhan, aku mau 13 tahun lagi dalam hidupku yang pendek. Hidupku? Apa? Ada yang tahu lanjutnya itu? Hidupku, menggenapi firman-Mu. Itu yang masuk dalam diri saya. Sisa 13 tahun, kalau memang pas 70 tahun aku mati. Menggenapi firman Tuhan. Caranya gimana? Ikutin Yesus. Hidupnya hanya menggenapi firman Tuhan semuanya. Dia memulai pelayanannya. Dia berpuasa 40 hari. Saya katakan juga, Tuhan aku ikutin lagi. Jadi saya sekarang udah 35 hari puasa, jadi udah turun 10 kilo. Jadi kalau Pak Julius lihat saya tambah kurus, ini bukan karena penyakitan, ini sedang puasa. Masih sisa 5 hari lagi. Jadi saya hanya minum jus, nggak makan selama itu. Ya kadang-kadang kalau udah bekerja begini, pelayanan begini, payah, kadang-kadang saya makan buah. Lebih mengganjal. Karena agak melayang-layang juga kalau udah nggak makan terus. Agak terbang-terbang gitu kan. Jadi, tapi saya mengatakan lewat puasa kali ini udah kedua kali dalam hidup saya lihat Tuhan itu semakin real. Dia bisa mengerjakan apa saja. Saya tadi di ibadah yang di sana, Tamrin itu, saya mengatakan gini, setiap kita kenal namanya Gojek, apalagi itu, Grab, apalagi namanya, Maxim, ya itu ada di kota ini. Sering kali anak muda kutanya, kau pulang naik apa? Maxim Pak. Baru kutanya sama dia, udah kau pesan? Sudah. Kok nggak datang-datang? Enggak datang nanti itu, yakin kali dia datang gitu. Yakin kali dia datang. Ada yang memang baru dipesan 1 menit udah sampai. Enak kalau gitu. Ini udah setengah jam dia nunggu di situ belum datang. Tapi dia bilang datang nanti itu. Kok percaya kau? Ini kan lihat, ini udah dekat katanya. Dikasih contoh lagi di situ. Dia janji aplikasi di Maxim kah, Grab kah, apa itu. Dia percaya kali dengan janji aplikasi itu. Enggak tahu pun siapa orangnya, entah dari mana, siapa dia. Tapi dia lihat aplikasi, yakin Pak datang, tenang aja. Nah saya mau tanya, mana lebih percaya kau janjinya Maxim, si Grab dengan janji Tuhan? Tuhan bilang dia datang, kau bilang enggak nanti itu enggak datang, kau bilang lagi. Enggak, dia datang saudara. Anda tahu kan, saya itu banyak mengelilingi kota ini karena berdoa. Dan apa yang berubah? Kemarin saya berdoa lagi hari Jumat yang lalu. Ya, saya kelilingi lagi kota ini dari Kanagoya, Bengkong semuanya. Apa sih yang berubah? Satu aja yang berubah, semua jual makanan di pinggir jalan. Semua jualan. Saya bilang, siapa yang belinya? Segitu banyak orang jualan. Saya mengatakan, saya langsung diingatkan Tuhan. Alkitab dalam kitab Lukas berkata, ciri kedatangan Tuhan kedua kali, orang akan makan, minum, kawin, mawin. Dan mereka tanpa sadar dia datang. Tapi jemaat Tuhan dari sini menyiapkan diri untuk kedatangan Tuhan. Mari semua tunduk kepala kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan hamba berdoa supaya setiap orang
yang ada di sini. Mereka mempersiapkan dirinya, memiliki keyakinan iman yang kokoh, nggak akan bisa digoncang dunia ini. Semakin mereka imannya dipertanyakan orang, semakin pegang teguhlah mereka. Mereka adalah umat tebusan Tuhan, sudah diperdamaikan dengan Engkau, dan mereka diangkat menjadi anak yang menjadi ahli waris, dikasih otoritas oleh Allah itu sendiri. Mereka bukan orang yang gampang dikalahkan, tapi mereka orang-orang pemenang. Di bagian tubuh yang sakit, Bapa, sebagai tanda percaya mereka sudah letakkan tangannya di tubuh yang sakit. Maka kematian dan kebangkitan Yesus, bilur-bilur itu, Engkau berkata menyembuhkannya, jadi baik, jadi sehat, jadi normal, sakit tulang, semua sakit apa saja yang mereka alami. Saya mau katakan hari ini, oleh tangan Tuhan yang berlawang paku menjamah mereka di tempat mereka duduk hari ini, aku akan lihat, mendengar